mandi berbet itu kan, tiduran. Jam berapa itu ya? Kurang lebih jam 2:30 lah kalau nggak salah itu. Gue dengar suara kecil bang di dalam gudang itu. Pas gue nengok ke arah sumber suara dan gue memang ngeliat sekelebatan bayangan orang lah gitu kan. Gue kejar nih bang, gue samperin ke arah suara itu. Anak kecil 3 orang itu lagi bang, dia lari tembus bang ke tembok, keluar. Jadi gudang, gua kan antara gudang 2 sama 3. Nah gudang 3 ini kan ada, jadi memang masing-masing gudang ini ada akses tangga ke atas. Mungkin untuk office-nya kali kan. Nah gue dengar suara dari arah situ, dari arah naik tangga. Gudang 3 apa 2? Gudang 3 yang kosong. Gue ngeliat nih bang, gue samperin. Lo tau bang yang gue liat apa? Gue ngeliat jelas banget orang, tapi kepalanya nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gue Saputra Kristiansyah. Dan seperti biasa, hari ini gue menghadirkan narasumber nih yang bakal menceritakan pengalaman horornya saat menjaga gudang tekstil di daerah Tangerang. Kita sapa dulu, sebelah gue ada Bang Roni nih. Halo Bang. Halo Bang. Sehat Bang ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Udah lama nih Bang nggak main ke studio nih Bang ya? Ada setahun ada Bang? 13 tahun kali ya? 13 tahun jauh banget. Iya. Aduh. Nih Bang, ini kan jaga gudang ya Bang? Gudang tekstil di daerah Tangerang. Untuk lokasi tepatnya nggak usah kita sebut. Nggak usah lah. Ini tahun berapa nih Bang? Masih tahun ini, itu bulan Februari gua. Februari. Masih baru banget berarti? Masih baru. Nah itu berapa bulan jaga? Kalau gua kan jaganya kan hanya weekend aja kebetulan. Jadi Jumat, nah gua Minggu sore tuh turun jaga. Jadi sebenarnya ini gudang transit sih Bang. Oh gudang transit? Gudang transit aja. Cuman gitu. Tekstil? Ya memang barang-barangnya sih semua tekstil semua yang mau diekspor. Oke, berarti jaganya cuma weekend doang nih? Weekend doang kebetulan. Selama berapa minggu ini? 4 minggu. Oh, berarti sebulan pas lah kurang lebih ya? Sebulan pas kurang lebih. Gitu. Oke. Nah, ini jaga sendiri atau gimana? Untuk gudangnya emang gue handle sendiri. Tapi di area satu area itu kan ada 4 gedung ya Bang. 4 gudang lah. Iya. Ada security-nya di depan 2. Jadi gue totalnya 3. Iya. Itu berarti area pergudangan. Iya, area pergudangan. Total ada berapa gudang di area situ? Ada 4 Bang. Nah, gue nempatin gudang kedua. Oke. Yang keisi? Yang keisi 3 sama gua. Oh 3, berarti 1-0 nih? 1-0. Gudang ketiga kosong. Iya. Berarti setiap weekend itu adalah temen ya? Berarti bertiga tadi? Bertiga total. Tapi jagain tiap weekend doang? Tiap weekend doang, karena memang gue fokus di tekstil itu aja sih. Iya. Tadi kan kurang lebih 4 minggu. Itu kejadian horornya nih Bang? Di gudang tekstilnya doang atau ke-4 gudang ada juga nih Bang? Mungkin kalau gue lebih lama di situ, ya gue bilang hampir semua area mungkin ada kali Bang. Oke. Karena gue nemuinnya juga di beberapa tempat, nggak hanya di gudang gue aja ya. Oh, gitu. Keliling lah ya? Keliling. Akhirnya ikut kontrol juga patroli. Iya, patroli. Bisa dibilang hampir satu area ini. Hampir satu area lah. Adalah kejadian-kejadian ini Bang ya? Lumayan. Lumayan ada lah Bang ya? Lumayan banyak. Dan setiap security ini kan tadi 3 tuh. Itu nggak ada juga kayak kejadian horor dari security ini? Iya pasti ada. Pas sama gue juga ada. Mungkin pas gue lagi nggak jaga di situ, mungkin mereka juga banyak kejadian. Cuman nggak mau cerita aja gitu kan. Oh yang 2 tadi itu dia full ya dari Senin sampai? Full dia. Cuman di shiftnya dia 1 bulan sekali ganti. Jadi 1 bulan pagi, 1 bulan malam gitu. Biasanya mah tiap seminggu, ini sebulan sekali? Iya, ini sebulan sekali. Memang aneh lah gue bilang. Memang bukan pabrik, gudang aja sih Bang. Gudang aja lebih ke gudang. Aduh, oke Bang. Untuk cerita lengkapnya mungkin kita tahan dulu nih Bang ya. Siap. Oke nih buat Sobat Tengah Malam yang penasaran sama ceritanya Bang Roni, simak terus dari awal sampai habis. Dan bagi kalian yang mau ngirim cerita juga di channel Kisah Tengah Malam, bisa langsung klik link WhatsApp yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan bagi kalian yang lagi nonton tapi belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Oke Bang, nggak usah lama-lama lagi nih Bang ya. Kisah Tengah Malam dimulai.
sebenarnya kan gue udah lama banget sudah stop lah dari dunia security lah gue bilang gitu, karena gue banyak banget ngalamin kejadian horor lah boleh dibilang. Akhirnya gue sempat beralih ke profesi tuh bang, ke ojol lah, ojek online. Nah di akhir Januari ini teman gue ngebel nih, temen kantor satu angkatan gue lah, cuman beda kantor. Dia nelpon gue, bro ada job nih gitu. Biasa cuman weekend doang, karena dia tahu gue udah nggak terlalu inilah sama untuk dunia security. Oh boleh di mana bang? Ini jaga gudang di daerah Tangerang. Wah kebetulan pikiran gue jauh juga nih Tangerang, tapi kan cuman weekend doang pikiran gitu kan. Ya udahlah gue terima. Cuma sebentar kok bro, cuman nungguin tekstil doang gitu kan. Ya udah bang gue terima gitu kan. Ya udah akhirnya gue datang, singkat cerita gue datang nih bang ke lokasi itu. Jadi awalnya ini memang temen gue udah prepare semuanya nih. Jadi ternyata pas gue nyampe di gudang itu udah ada tekstil banyak lah, bahan-bahan tekstil kain itu yang memang informasinya buat diekspor ke luar negeri. Oke. Jadi gue jaga di standby di gudang itu gitu kan. Jadi gue kasih tahu areanya itu, jadi satu area itu ada 4 gudang lah bang, 4 gudang yang terisi itu hanya 3. Jadi gue menempati gudang nomor 2 di situ. Memang gue fokusnya hanya jaga di gudang itu sih sebenarnya. Untuk area pabrik itu, maksudnya area di situ itu ada security 2 yang jaga pos depan. Oke. Gitu. Buat teman ngobrol gitu kan. Mulai deh nih gue ceritanya nih bang. Itu gue start kan Jumat sore. Gue datang Jumat sore dan memang gue lihat, gue ngecek di gudang itu. Wah banyak banget bang tekstil itu, bahan yang gulungan roll gitu loh. Iya. Gitu kan. Nah ini malam pertama nih. Pas sudah gue survei daerah situ gitu kan. Akhirnya karena gue suntuk kan pikiran sendiri di situ kan. Ya gue ngobrol lah sama security di depan gitu. Ada 2 orang nih. Ya gue panggil aja namanya Amir sama Iwan Daya gitu ya. Nah, ini si Iwan ini usianya kurang lebih sama bang sama gue lah. Sekitar 40-an. Cuman si Iwan ini udah agak usia lah gitu. Nah gue ngobrol bertiga, kenalan gitu kan. Pak, yang jaga di gudang nomor 2 gitu, yang tekstil itu ya. Iya. Oh, ya udah Pak, tidur di sini aja gitu. Kalau mau jangan di sana kan sepi sendiri. Ya, nggak bisa lah, memang saya tugasnya jaga di sana kok. Itu gue ngobrol apa bang, karena sempat hujan itu. Gue ngobrol itu kurang lebih sampai jam 11:30 lah kalau nggak salah. Hujan masih gerimis tuh bang. Akhirnya gue pamit lah. Pak, saya balik ke gudang dulu ya, tidur di sana gitu. Nggak di sini aja Pak gitu, biar nggak iseng. Enggak lah, di sana aja. Ya, gue cabut tuh jalan. Itu pas nyampe di pertengahan gudang 1-2, gue sempat merinding tuh bang. Sempat merinding, bulu kuduk. Di apa nih? Memang itu luas banget bang. Jadi posisi dari pos depan itu menuju gudang gue ini yang nomor 2 ini, gue jalan agak turunan gitu. Kiri kanan itu kayak ya tanah kosong, banyak pohon-pohon juga gitu kan. Pas di situ gue merinding tuh. Kayak lu jalan tuh kayak ada ngawasin gimana sih gitu kan ya. Tapi udah cuek aja lah gitu kan. Ada gue nyampe lah di gudang gue gitu kan. Gue bawa velvet waktu itu. Karena gue yang tadi niatnya gue mau tidur di depan, nggak jauh dari pintu rolling door gue. Tapi pas gue keliling-keliling dalam itu ada vel kabinet sama toilet tuh agak ke tengah. Jadi gue milih tidur di situ kan, di situ ada colokan juga buat ngecas HP. Iya. Akhirnya gue pindahin velvet gue ke situ gitu kan. Gue tiduran lah di situ. Tidur nggak bisa tidur bang awalnya kan. Karena gue emang kalau tempat yang belum biasa gue tempatin itu gue paling susah banget buat tidur gitu kan. Belum beradaptasi. Akhirnya gue main HP. Dan gue inget itu sudah jam 3:17, hampir setengah 4 pagi kan. Akhirnya gue coba tiduran sambil gue begini bang gitu, tiduran beginilah gitu. Gue merasa gitu kan, nggak seperti orang kayak reprop atau mimpi gitu kan. Gue seperti kayak sadar gitu kan. Di badan gue ini ada perempuan, sosoknya agak besar juga kalau gue lihat. Jadi mohon maaf, payudara itu gede bang. Jadi kayak mau nyusuin gue gimana sih perempuan ini? Iya gitu loh. Gue ngerasa, maksud gue kayak sadar gitu. Gue nggak ngerasa mimpi gitu kan. Kalau orang mimpi kan nggak bisa bangun kayak raprop gitu. Jadi gue masih bisa gerak gitu kan. Gue pikir nih nyokap gue antara sadar mimpi apa enggak ya gitu kan.
Tapi nyokap gue nggak bakal begini, bukan begini bentuknya gitu kan. Gue dalam hati istighfar gitu kan. Jadi kayak lo mau disusuin gitu gimana sih gitu kan ya. Di badan gue gitu. Astagfirullahaladzim. Gue balik badan bang. Bisa gue balik badan enteng. Jadi bukan kayak rep. Gue kayak sadar antara sadar nggak sadar. Gue juga bingung pada saat itu. Karena gue balik badan ke kiri. Ancu. Dia pindah bang di pinggang gue. Duduknya. Iya. Pindah. Aduh. Kenapa nih? Apa ini gitu kan? Apa gitu? Gue ngeliatnya sosok perempuan. Tapi payudaranya gede gitu kan. Pindah di samping gue pas gue duduk miring. Di samping gue. Pas gue ngucapin astagfirullahaladzim kencang, astagfirullahaladzim, gue balik badan lagi, telentang lagi, hilang tuh, hilang. Akhirnya gue lihat jam itu, gue kan waktu awal mau lagi tiduran, gue ngeliat jam 3 lewat 17 menit. Pas gue ngeliat jam handphone lagi itu jam 3 lewat 26 menit. Berarti kan gue nggak nyampe 10 menit. Iya benar. Nggak seperti mimpi dong, berarti memang bener real menurut gua gitu kan ya. Tapi banyak lagi gua positif, mungkin udahlah gua nggak terlalu pusing lah gitu kan. Ada gua tiduran, bisa tuh gua tidur. Nah pas gua bangun itu sekitar jam 5:30. Gua bangun tidur, gua ngeliat di ujung pintu rolling door depan itu ada bekas bungkus nasi goreng yang berantakan sama bungkus teh manis. Iya. Pikiran gue ada orang iseng atau gimana nyampah gitu. Gue kesel kan bang. Akhirnya gue kesel. Pagi ini siapa ini yang buang nasi goreng berantakan kayak gini gitu kan ya. Ternyata klimaksnya di sini bang. Gue pagi ke depan itu kan. Tanya sama si Iwan ini. Kebetulan si Iwan waktu itu belum pulang. Wan, lu tahu nggak tuh di depan pintu gudang ada makanan berantakan? Wah pak, semalam saya pak ke situ kata. Jadi rupanya si Iwan ini malam itu ke situ pagi, jam-jam 2-an. Dia beli nasi goreng. Niatnya mau bungkusin buat gue nih. Saya mau bungkusin buat Pak Roni lah. Pas dia nyampe di rolling door depan itu, dia katanya ngelihat sosok perempuan lagi duduk di atas file kabinet. Dan payudarnya gede gitu. Sesuai berarti itu. Berarti itu real kan bang? Iya. Iya berarti itu real. Bukan perasaan gue doang berarti. Yang benar, gue belum cerita masalah gue kejadian semalam gitu kan. Ya, saya takut pak katanya. Saya mau nasi goreng, pikiran buat Pak Roni lah. Pas saya anterin mau masuk pintu, saya ngeliat perempuan pak. Ada di jadi file kabinet itu kan di samping gue bang, di samping velvet gue. Jadi dia katanya lagi duduk, lagi begini. Ngeliatin gue. Berarti di atasnya Bang Roni tuh? Iya. Gila nggak tuh dalam hati? Wah, ini yang benar nih. Kejadian kayak gini baru hari pertama loh bang. Itu katanya dia datang jam-jam 3-an lah itu kalau nggak salah. Katanya ngeliat gue di atasnya, di file kabinet itu ada perempuan lagi nginin gue, ngeliatin. Dan itu payudarnya gede katanya. Kebetulan atau gimana? Berarti gue yang kemarin, yang semalam itu gue nggak ngimpi dong gitu kan. Pikiran gue, udahlah pikiran gue nggak perlu gue ambil pusing. Gue nggak cerita tuh padahal ke si Iwan ini. Nggak cerita kalau gue ngalamin kejadian kayak gitu juga gitu kan. Akhirnya besok nih Sabtu, gue kan nggak pulang bang. Jadi gue Jumat sore datang jaga, Minggu sore gue baru balik gitu jadwalnya. Lanjut. Nah hari Sabtu itu malam, kalau pagi aman lah, gue bilang kan aman dari situ kan. Jadi tiba-tiba malam lagi nih, malam datang lagi nih kan di security situ kebetulan shiftnya 1 bulan sekali baru ganti. Jadi gue ketemu sama Iwan sama Amir lagi nih gitu kan. Jadi gue bertiga gitu kan. Kelar itu teman gue datang pakai mobil. Kalau teman gue kan dia hanya ngawal doang bang. Jadi mobil datang 1 tronton gitu kan, muat barang. Ya teman gue ngawal. Dia udah selesai waktu itu kelar bongkar muat kalau nggak salah jam 11:30 lah. 11:30 mereka langsung cabut tuh. Ya tinggal gue sendiri lagi kan, beres lah. Gue jalan ke depan nih, ngobrol lagi sama security 2 ini buat dia sambil nunggu waktu juga buat ngantuk gitu kan. Ngobrol bertiga. Nah si Amir ini mau kontrol nih bang, patroli katanya. Yang tua ini ya? Iya, yang tua ini. Pak, saya keliling dulu sebentar ya. Udah nggak usah sini aja gitu kan. Ya enggak lah, harus patroli lah. Ya udah, memang katanya rutin gitu kan. Dia pakai motor tuh bang, pakai motor gue lihat. Ya, jalan itu, ngobrol-ngobrol itu kurang lebih hampir sejam mungkin lah. Kok nggak balik-balik gitu ya nih orang ini. Gue nanya, Wan, Babe nggak balik-balik. Kemana ya gitu kan? Iya ya Pak ya, saya juga bingung. Udah hampir sejam loh kayaknya. Gue penasaran berdua nih gitu kan. Coba yuk cari yuk gitu kan. Jangan-jangan kenapa-napa. Gue cari bang. Gue jalan kaki tuh kan luas itu area itu kan. Ada 4 gudang.
Gue cari, melipir pelan-pelan. Gue nemu bang akhirnya di antara gedung jalanan, kan tiap gedung itu kan ada jalanannya ya, ada pembatas jalan. Gue ngeliat si babe ini antara gedung 2 sama gedung 3. Oh yang kosong ini? Iya, gedung 3 kan kosong. Gue nemu dia lagi di situ, lagi pingsan bang. Dan posisi motor nyala, jatuh. Oh jatuh motornya? Motor jatuh, dia pingsan. Gue langsung lari kan berdua bang, refleks. Wih kenapa tuh babe itu? Pikiran gue sakit jantung atau gimana, karena emang udah usia juga kan. Gue bangun-bangunin tuh bang. Gue bangun-bangun, be, sadar be, nggak bangun-bangun. Udah sekarang gini aja, sampai tunggu sini. Saya mau cari warung, mau beli minyak angin. Gue bilang kalau nggak balsem. Pak jangan pak, saya jangan tinggal sendirian katanya. Si Iwan ini malah takut. Udah saya aja pak yang beli, bapak tunggu sini. Ya udah nggak apa-apa sana beli. Beli itu dia tuh pakai motor cabut. Cabut gue nungguin di situ kan. Gue bangun-bangun sambil gue bangun-bangunin kan. Gue ngambil air di gudang gue tuh. Gue cepatin ke mukanya, nggak bangun-bangun juga bang. Ada kali hampir sejam kok nggak balik-balik ini dalam hati si Iwan ini. Gue bangun-bangunin nggak bangun-bangun bang. Akhirnya karena gue jenuh, yaudah gue duduknya sambil nyalain rokok lah gue di situ kan. Gue lagi nyalain rokok sambil gue celana ini sepi juga malam, gelap banget di sini nih. Emang, wah kayak memang bangunannya itu udah bangunan tua kayaknya bang. Udah nggak pernah direnovasi kayaknya, udah lama nggak direnovasi. Gue lagi bakar rokok, sekitar 10 menit lah itu sambil nungguin si babe ini. Tiba-tiba dia yang ngedem, bukan ngedem, kayak gereng nih, gitu kan. Iya. Gue lihat siapa tadi ya, nggak ada orang, tapi langsung merinding tuh bang badan gue. Mungkin perasaan gue doang kali, pikiran gitu kan. Dengar lagi bang suaranya, gitu. Dan arahnya itu, jadi gudang gue kan antara gudang 2 sama 3. Nah gudang 3 ini kan ada, jadi memang masing-masing gudang ini ada akses tangga ke atas. Mungkin untuk office-nya kali kan. Nah, gue dengar suara dari arah situ, dari arah naik tangga. Gudang 3 apa 2? Gudang 3 yang kosong. Gue ngeliat nih bang, gue samperin. Lo tau bang yang gue liat apa? Gue ngeliat jelas banget orang, tapi kepalanya nggak ada. Lagi naik tangga. Wah, anjir gue sampai merinding deh ceritanya. Orangnya tinggi, maksudnya nggak seperti orang normal ukuran manusia. Gue jelas banget itu orang. Tapi kepalanya nggak ada, lagi naik ke atas tangga. Gue diem bang, gue nggak bisa ngapa-ngapain di situ. Anjir, astagfirullahaladzim, apaan itu? Kepalanya nggak ada. Akhirnya gue balik lagi ke babe itu, gue diem di situ, langsung gue, wah ini gudang nggak beres nih. Area ini sih nggak beres kayak ini. Mana teman gue yang si Iwan nggak balik-balik, pikiran gue dalam hati gitu kan ya. Kok lama banget nih balik kemana itu. Akhirnya gue longok lagi bang ke arah jalanan, ke arah pos itu. Depan itu kan kelihatan tuh gue jalan itu. Masih belum ada juga dalam hati gue. Gue balik lagi ke si babe. Dan gue lagi nungguin si babe lagi. Gue lagi bakar rokok lagi bang. Gue baru nyalain rokok lagi. Gue ngeliat ada anak kecil bang. 3 orang di situ. 3 anak kecil ukuran usia PAUD lah mungkin. Lagi lari-lari. Kan jadi mau ke arah jalanan pos itu kan, ya jalannya kan jalan aspal cuman udah rusak gitu lah. Gue ngeliat ada anak kecil. 3 orang lagi lari-lari. Waduh, apalagi itu dalam hati gue. Gue udah nemuin sosok orang nggak ada kepalanya. Ya nggak mungkin orang juga bang, anak kecil. Gue nggak mungkin ada anak kecil lah di situ. Iya, apalagi malam-malam. Apalagi malam-malam gitu kan. Dalam hati gue, wah ini tempat apa ini dalam hati gue gitu kan. Gue bukan tipikal orang yang penakut sebenarnya. Gue lebih ke penasaran gitu kan. Dari situ gue coba lihat lagi, memang udah nggak ada sosok anak kecil itu. Ada 3 gue lihat. Akhirnya pas gue ngeliat samperin ke sosok 3 anak itu yang udah nggak ada, nah gue dari jauh kelihatan tuh sorot lampu. Teman gue datang si Iwan nih. Wah udah datang si Iwan. Mbak maaf ya kelamaan, orang pada tutup gitu kan. Dapat tadi minyak angin. Setelah dapat udah langsung gue samperin si babe ini, masih pingsan bang, itu masih pingsan lama banget. Gue olesin minyak kayu putih gitu kan. Akhirnya dia sadar tuh bang, gak lama dia sadar. Tapi kayak orang udah kayak linglung, nggak bisa ngomong apa, cuman bangun. Be, gimana be? Astagfirullahaladzim. Cuman gitu doang, dia cuman istighfar doang. Udah be, jangan gak usah ngajak kamu dulu. Kasih minum, gue langsung bawa ke pos. Jadi gue naik motor ber-3. Gue ajak ke pos. Sampai di pos, babe udah nggak ngomong apa-apa, langsung tidur.
udah biarin aja, kasihan. Namanya mungkin shock atau gimana gitu kan. Besok lagi lah kita tanya. Nah kebetulan waktu hari Sabtu ya gue pasti mungkin nanyanya, karena gue minggu sore kan pulang gitu kan. Minggu depan tak gue tanya ada apa gitu kan. Apa dia takutnya kena serangan jantung bang. Iya ngeri. Kalau serangan jantung kan gue takutnya jaga malam, gue khawatir juga gitu kan. Nah akhirnya Minggu sampai Minggu pagi tuh nggak ada kejadian apa-apa tuh. Gue siang pulang tapi gue balik. Jam 11-an siang itu gue balik ke rumah. Tibalah minggu depan nih, hari Jumat mulai start awal lagi. Gue dari rumah sebenarnya udah malas bang. Gue aja dalam hati gue udah parah juga lu hari situ kan. Gimana? Untungnya nggak lama nih gue di sini nih gitu kan. Nah pas hari Jumat itu gue datang ke situ, gue ketemu sama si Iwan. Nah si Amiri, si Babe ini nggak masuk sendiri Wan. Iya Pak, si Babe nggak masuk, sakit katanya alasannya. Wah mungkin gara-gara kejadian kemarin kali gitu kan. Gitu. Oh ya udahlah, apa udah santai aja, nggak apa-apa. Pak tidur di sini aja Pak, temenin saya. Ya nggak bisa lah, saya kan memang fokusnya di gudang tekstil. Saya bilang kalau ada apa-apa bagaimana gitu. Ya saya sendirian dong Pak gitu kan. Ya udah kalau sampean takut, barang sama saya aja jaga depan. Tapi kan di poster siapa yang jaga gitu kan. Memang di depan gerbang itu emang jalanan kosong bang, itu area pabrik. Memang gudang gue paling belakang area. Letaknya paling belakang lah boleh dibilang gitu. Setelah bongkar muat selesai, teman gue nih biasalah datang gitu kan, bongkar muat, terus selesai itu jam 11-an, ya seperti biasa jalan lagi mereka. Gue sempat cerita sama teman gue kejadian yang kemarin gitu kan, karena teman gue kan awalnya memang yang di situ juga dia. Jadi gue ke situ tuh memang gudang tekstil sudah ada, jadi udah di cover sama teman gue duluan nih untuk masalah nampung di situ. Gue cerita kejadian kemarin gue ngalamin itu. Teman gue cuma senyum doang, biasa lah. Gue aja ketemu santai aja, kalau takut mau udah cabut aja. Ya enggak, gue nggak takut, cuma cerita doang. Tapi dia nggak cerita masalah ketemu siapa. Cuman dia bilang, gue juga ketemu kok, santai aja gitu kan. Udahlah, dia cabut gitu kan. Nah gue sendirian nih teman-teman kan. Jadi gue sendirian di depan, security juga sendirian. Nah pas gue mau istirahat lah, gue ke kamar mandi dulu bang, gue cuci muka gitu kan. Di muka, gue tidur lah di velbet sambil main handphone gitu, main handphone. Nggak lama gue ketiduran nih bang, sambil main handphone. Gue nggak sadar ketiduran, jebret. Gue mundusin itu, dibangunin sama si Iwan jam 2. Pak bangun Pak, katanya gitu. Gue kirain siapa maling, namanya kita baru bangun tidur kan belum fokus otak gitu kan, gue kirain maling atau ada apa sih, saya bilang gitu. Pak temenin saya Pak, saya tidur di sini aja. Loh kenapa? Katanya dia lagi jaga di depan sendirian. Nah itu kan sosok kepala buntung itu lewat bang di depan pos. Jalan? Iya, jalan di depan pos nih. Yang benar, iya Pak. Yang kemarin katanya Bapak ketemu gitu katanya. Kepalanya nggak ada katanya gitu. Makanya saya takut Pak, saya tidur di sini aja ya katanya gitu. Ya jangan di sini lah, nanti pos depan lebih rawan, saya bilang gitu kan. Ya udah deh, tak temenin ke sana. Ya udah, akhirnya gue sama dia jaga di depan bang sampai pagi tuh. Yang katanya di mana? Sampai ngeliat di sini Pak, saya lagi duduk di sini sendirian lagi ngerokok gitu. Saya kira apa gitu ya, lewat. Memang kepalanya nggak ada. Nah disitulah dia baru cerita, dulu memang di gedung 3 yang kosong itu, dulu pernah ada karyawan situ bang, katanya yang sempat berkelahi, 2 orang karyawan situ, yang salah satunya meninggal ya kepalanya di gedung 3 yang kosong itu ternyata. Tapi itu kejadian udah lama, tahun 93-94 kalau nggak salah itu. Mungkin itu sosoknya yang masih ada sampai sekarang. Ya udahlah, tatamannya saya bilang sama di sini. Ada gue yang tadinya pengen istirahat jadi ya ngobrol di situ gitu kan. Wah ngobrol, dalam hati. Ya memang serem juga pikiran gue situ. Waduh, serem juga gue jaga di sini nih. Ya alhamdulillah malam itu kejadian cuma itu dong sih bang. Gue nggak ngalamin yang aneh lagi tuh. Itu minggu pertama lah. Minggu kedua hari Jumat. Nah hari Sabtu besoknya si Babe masuk nih. Ketemu, gue penasaran nanya gitu kan. Be gimana Be? Sehat? Alhamdulillah Pak. Enak, udah enakan sih, udah enakan. Kemarin kenapa? Saya bilang gitu. Jadi rupanya itu dia cerita pas patroli jalan, pas sama di area gedung 3 itu, antara gudang 2 sama gudang 3,
Dia seperti yang gue dengar waktu pertama kali yang gitu. Dia berhenti kata di situ nyari sumber suara itu siapa itu yang lagi ngegerem gitu kan. Dia cari-cari katanya pakai senter. Nggak ada orang. Udah akhirnya kan karena pikiran dia nggak ada orang cuman halusinasi, ya udahlah dia coba jalan lagi, nyalain motor pasti udah nyala. Pas masukin gigi katanya dia tepuk pundaknya dari belakang. Pas dia nengok ke belakang, sosok kepala itu bang, yang tanpa kepala itu. Bang kayak dia langsung pingsan katanya. Tepuk sama orang nggak ada kepala? Iya. Pas dia mau masukin gigi satu katanya, mau jalan nih motor, ditepuk dari belakang. Nggak ada kepalanya langsung pingsan. Langsung refleks pingsan dia. Oh jadi itu be. Wah ternyata penunggunya itu yang di antara gudang tiga itu mungkin. Yang tanpa kepala gitu kan. Dalam hati gue ngeri. Gue belum cerita nih masalah gue nemu yang perempuan yang itu, gue belum cerita. Gue masih udah biarin aja lah gitu. Oh gitu be, cerita. Iya pak, astagfirullahaladzim pak. Itu kagetnya minta ampun. Orang itu orang yang meninggal waktu itu kali. Baik kata si Iwan ini. Iya kali itu yang dulu itu masih ada aja tuh gitu kan. Emang harus dibersihin kali nyari ya gitu kan. Ada gue ngobrol, gue cabut nih bang. Balik ya, saya ke gudang tidur aja. Udah malam juga nih, gue 1:30 malam. Nggak tidur di sini aja pak? Enggak lah. Ya udah pak, hati-hati gitu kan. Ya udah, gue cabut jalan. Jauh bang, itu sekitar 5 sampai 10 menit. Mungkin kalau gue jalan kaki, memang jalannya jauh bang. Area itu luas banget. Gue nyampe di gudang gitu kan, gue langsung cimuka rebahan lah gitu kan. Baru rebahan lagi main HP. Tiba-tiba gue denger ada, itu nggak lama itu, sekitar setengah jam mana kalau nggak salah gue masih main HP. Gue denger ada suara benda jatuh bang. Wah gitu, kayak apa ya, pokoknya kenceng lah gitu kan. Pas gue ngecek apaan tuh, ya itu jatuh bang. Jadi kain tekstil itu kan berat bang, 1 roll itu. Yang gulungan itu bisa jatuh. Ada 3 roll yang jatuh. Itu kalau gue dari angin nggak mungkin lah. Orang berat gitu, kucing atau ini gue rasa nggak mungkin, nggak ada juga. Jatuh, ya gue otomatis gue harus beresin. Ya gue nggak bisa sendiri. Nggak kuat. Akhirnya gue ke depan minta tolong tuh sama Babi sama si Iwan tuh. Cerita, bang tolongin. Ada apa pak? Ayo. Nggak mungkin ini Bapak jatuh sendiri katanya gitu kan. Ya udah Pak, tidur di depan aja. Ya udah, yang penting bantuin. Akhirnya gue bertiga, berat banget bang itu bang. Untungnya raknya itu nggak terlalu tinggi. Akhirnya gue masukin lagi tempat biasa gitu kan. Ya sempat ngobrol gitu. Udah ditemenin tuh sama mereka. Jadi ngobrol di gudang gitu kan, di tempat gue nih jaga nih. Ngobrol. Udah palah balik, udah mau subuh katanya. Saya dipindah ke depannya. Bapak nggak mau ke depan? Udah nggak usah, sini aja. Ya udah, mereka cabut. Ya gue tidur lagi bang, gue tidur. Alhamdulillah gue bisa tidur. Dan gue mulus-mulusin itu hampir jam 5:30 juga. Gue kebangun itu sebenarnya karena dengar suara air. Jadi suara kerannya kan dari tempat tidur gue kan ada toilet yang nggak jauh gitu kan. Itu pas gue bangun memang kerannya nyala bang. Itu sampai luber di kolomnya itu. Dalam hati gue, siapa yang nyalain air? Gue inget banget mereka yang 2 orang ini cabut itu ya langsung cabut. Gue nggak ngeliat mereka nyalain air gitu kan. Jadi siapa ini yang nyalain air, iseng-iseng aja gitu. Jadi kayak iseng gitu loh bang. Pertama gulungan roll jatuh, terus tiba-tiba gue bangun suara air itu, keran kebuka. Itu kolom itu sampai penuh. Untungnya nggak banjir loh bang. Iya betul. Ya, gue pengen tanya lagi, ya udah pasti bukan mereka lah, karena gue inget banget mereka keluar dari gudang itu memang nggak dari kamar mandi gitu kan. Waduh nih nggak beres dalam hati gue, nih asem dan dalam hati gitu kan. Akhirnya udah tuh sampai hari itu udah nggak ada kejadian lagi tuh sampai minggu pagi udah nggak ada kejadian gitu kan. Alhamdulillah gitu. Gue balik lah minggu seperti biasa, gue balik. Gue sempat ngebel teman gue, bro, ini kayaknya gudang nggak beres nih gitu kan. Gua nemuin hal-hal yang nggak ini loh dalam hati gue gitu kan. Alah udahlah, tangguh bentar lagi. Nah minggu ketiga ini ceritanya mau digeber nih bang. Rencananya nih, jadi yang tadinya muatan 2 tronton jadi 3 biar jadi memang target si owner ini kalau bisa jangan sampai sebulan lah. Karena di pelabuhan kapal udah nunggu gitu kan. Dalam hati gue ya bagus lah, lebih cepat lebih bagus dalam hati gue gitu kan. Biar cepat kelar gitu.
Nah hari Jumat itu memang bener datang tuh bang 3 tronton itu, muat itu sampai jam berapa ya? Sampai mau pagi jam 3 atau jam 4 itu. Jadi aman lah pikiran gue situ kan, ada 3 mobil rame gitu kan, sama buat kulit panggul juga rame gitu kan. Jadi gue nggak khawatir gitu kan. Sampai subuh mereka baru kelar dan mereka jalan juga jam 5:30. Ya kita gue anggap jam hari itu tuh aman lah, nggak ada kejadian yang aneh-aneh gitu kan. Jumat malam ini. Jumat malam itu minggu ketiga. Nah pas hari Sabtunya normal lagi nih bang, cuma 1 mobil gitu kan, kelar jam 11 gitu kan, bro nih kayaknya minggu depan cuma sekali tarikan lagi deh gitu kan, hari Sabtu doang kayaknya sih gitu kan, yaudah bang nggak apa, lebih cepat lebih bagus lah gitu kan, Sabtu cuma 1 mobil, ya udah kelar mereka kan jam 11-an, jam 12-an, gue balik lagi sendiri gitu kan, di gudang gitu kan. Gue biasa ke depan dulu lah, gue ke depan ngobrol bertiga gitu kan, lagi cerita enak gitu kan, tiba-tiba hujan deras loh bang. Hujan deras itu lama banget itu hujan gitu kan. Pak udah tidur sini aja, nggak usah balik ke gudang. Aduh gimana ya? Ya enggak lah, nggak usah balik ke sana gitu kan. Nanti kalau ada apa-apa gitu kan, masalahnya barang-barang udah tinggal dikit gitu kan. Gak enak kalau saya tinggal. Oh ya udah kalau misalnya mau tidur di sana mah gitu kan. Reda lah tuh hujan tuh. Agak reda, gue balik bang, jalan melipir seperti biasa, gitu kan. Nah pas gue nyampe di gudang tempat gue tiba-tiba pengen boker nih bang, pengen boker, mulus banget. Udahlah gue naruh HP, naruh jam tangan, gue masuk boker. Dan dilanjut gue pengen mandi pada saat itu, memang pada saat itu gerah bang, padahal habis hujan. Hujan ya, gerah di situ kan, mungkin karena barang-barang udah nggak ada kali ya, gitu, jadi agak panas gitu kan. Bos gue boker, gue mandi. Gue masih sampoan nih bang, pintu digedor bang, bukan diketok, digedor loh, kayak digedor, gitu. Woi, siapa tuh tak belum? Jangan iseng. Ini pikiran kalau digedor lagi nih, gue tendang nih. Udah wanti-wanti nih kalau sampai digedor lagi, gue tendang nih pintu. Jadi bukan diketok, kalau diketok kan biasa. Ini digedor, gitu. Karena gue posisi gue lagi mandi gitu kan, pakai sampo, gue buru-buru selesain, gue buka pintu memang nggak ada. Nggak ada siapa-siapa? Nggak ada siapa-siapa. Sama gue, aduh masih iseng aja nih. Ya udahlah biarin, udahlah gue kelar pakai baju gitu kan, gue langsung rebahan di pelbet. Lagi rebahan di pelbet itu kan, tiduran. Jam berapa itu ya? Kurang lebih jam 2:30 kalau nggak salah itu. Gue dengar suara kecil bang di dalam gudang itu. Pas gue nengok ke arah sumber suara, dan gue memang ngeliat sekelebatan bayangan orang lah gitu kan. Gue kejar nih bang, gue samperin ke arah suara itu. Anak kecil 3 orang itu lagi bang, dia lari tembus bang ke tembok, keluar tembus sampai gue ambil apa waktu itu ya, ada tutup plastik apa itu, gue lempar ke arah itu. Gila. Tembus, gue ngeliat dari jauh, dari velvet gue kan, pas gue tidur gue ngeliat ada bayangan, makanya gue kejar gitu kan. Gue samperin, gue liat anak kecil itu lagi pada lari 3, langsung tembus bang. Jadi gimana sih, kayak hologram ya tembus. Iya. Sampai gue saking kaget atau gimana ya, gue ada apa sih tuh, kayak tutup tempat sampah atau apa, ember, langsung gue lempar kali. Refleks itu ya? Refleks bang. Saking jengkel atau gimana lah gitu. Dalam hati gue, aduh astagfirullahaladzim, udahlah gue pengen buru-buru cabut aja dalam hati gue di sini kan. Itu udah mau pagi loh padahal bang. Gue pertama digedor-gedor lagi mandi. Disengin aja. Iya, bukan diketok lagi, pintu gue digedor. Wah mungkin sosok anak kecil itu kali yang iseng gitu. Mungkin iseng lah. Pas gue buka memang nggak ada siapa-siapa bang. Pas gue liat sosok anak kecil itu ya gue baru ngeliat loh penampakan sosok. Ya makhluk halus lah, mau itu yang kecil mau yang besar, dia tembus. Jadi kayak hologram pleng. Astagfirullahaladzim dalam hati gue. Udahlah pengen buru-buru kelar gue. Cabut dari sini pikiran gue gitu kan. Udahlah itu selesai tuh dari situ tuh. Udah nggak ada kejadian apa-apa lagi tuh. Udah hari itu gue selesai balik sampai hari Minggu. Cerita minggu depan, minggu terakhir nih bang, minggu terakhir gue jaga di sini nih. Jadi hari minggu keempat itu, hari Jumat gue nggak ada kiriman. Jadi mau dirapel itu hari Sabtu. Jadi gue tetap masuk hari Jumat. Oh iya. Cuma Jumat sepi nih, nggak ada kiriman gitu. Maksudnya nggak ada muatan gitu kan. Jadi gue nunggu sampai hari Sabtu.
Jadi gue sampai sore datang Jumat sore itu memang gak ada kegiatan full. Jadi gue cuma nungguin yang 2 orang itu datang buat temenin gue gitu kan. Mudah-mudahan gue dalam hati mudah-mudahan gak ada kejadian apa-apa lagi gitu kan. Akhirnya mereka datang berdua, gue ke depan langsung ngobrol lah seperti biasa ngobrol. Pak, nggak ada muatan nggak bang? Besok terakhir nih, hari ini memang nggak ada muatan, jadi besok paling 2 mobil lagi selesai. Jadi memang besok saya sampai besok doang. Ya nggak ketemu lagi satu Pak gitu kan. Iyalah, pengen cepat-cepat pulang mang dalam saya bilang gitu juga kan, udah nggak betah ini. Iya Pak, saya juga sebenarnya kalau nggak buat keluarga mah udah pengen keluar, nggak betah di sini juga. Tahu sendiri lah Pak gitu kan. Ya iya mang, itu pas saya jaga di sini saya ketemu berapa kali. Ya mungkin sampai yang udah lama gini tiap hari ketemu kali. Saya mah sebenarnya udah sering mang katanya gitu kan. Karena nanti si Iwan katanya suka nggak kuat, kata si Babe ini gitu kan. Ngobrol-ngobrol ngalur ngidul. Udah nih bertiga, si Babe kan biasa pengen patroli. Nggak usah patroli lah, ntar kenapa-napa lagi. Akhirnya gue bertiga nih bang, inisiatif. Udah kita jalan kaki aja yuk sambil jalan-jalan. Saya juga belum pernah ke belakang saya bilang gitu kan. Akhirnya kita bertiga jalan kaki nih bang, hitung-hitung jalannya. Hari terakhir lah pikiran gue itu kan. Gue mah luas banget kan gudangnya bang, di situ luas. Dari mulai gudang pertama itu kan diisi sama wallpaper bang, gudang wallpaper. Gudang kedua, gudang ketiga, gudang keempat. Jadi gue rutenya itu, gue muter bang, yang harusnya gue lewatin gudang gue dulu, gue muter. Jadi gue nanti terakhir tuh lewat gudang terakhir, gudang yang harusnya gue biasa patroli si Babin dari gedung 1, 2, 3, 4. Nah gue dari 4 dulu. Iya. Jadi ntar baliknya 1 gitu kan. Gue muter itu kan, sambil dikasih tahu, wah ini Pak, ini area gudang 4, spare part mobil. Jadi di gudang 4 itu spare part mobil bekas bang, mobil-mobil gede lah, yang trailer gitu kan. Keliling-keliling sampailah gue ke antara gedung 3 sama 2 lagi nih. Dan gue ngeliat di lantai 2 itu lampu nyala. Di gudang nomor 3 nih yang kosong. Tapi nyala? Nyala lampunya di lantai 2. Itu mah lampunya nyala Pak gitu. Oh iya itu, ada orang lagi jangan-jangan. Ya coba cek. Gue bertiga bang masuk. Dan kan ada tangga tuh, naik akses tangga. Jadi pas naik tangga kan masih kalingan tembok. Pas gue nyampe lantai 2, lampunya udah mati bang. Padahal gue jelas bertiga ngeliat ke atas itu lampu nyala. Iya. Pas gue naik bertiga ke atas itu lampunya udah mati. Sampai gue cek itu pintunya, ya masih terkunci. Memang kosong. Kosong ya. Kosong. Kok lampunya mati ya Pak? Iya ya. Tadi yang kita lihat lampunya nyala. Aduh. Wah udah nggak beres ya Pak. Udah. Gue sempat masih ngobrol gitu. Gue masih penasaran. Ini tempat apa sih ini? Kantor apa gitu kan? Ayo Pak turun Pak. Akhirnya gue turun nih bertiga. Gue paling belakang bang. Jadi si Babe depan, si Iwan kedua, gue ketiga di belakang. Pas gue lagi turun masih udah di anak tangga bertiga turun. Sosok kepala itu tanpa kepala lewat lagi bang depan gue, depan kita bertiga loh. Gue lagi masih posisi di tangga semua, lewat. Jalan dia? Jalan, lewat. Kan kalingan kayak tangga itu kan masih kalingan tembok gedung gitu. Dia lewat. Si Babe teriak, astagfirullahaladzim. Gue ngeliat dari belakang, gila men, lewat loh depan kita bertiga. Iya. Kita turun itu ngejar itu udah nggak ada sosoknya. Sefrontal itu dia? Iya. Itulah tempatnya itu yang di gedung 3 ini. Iya. Gue turun loh, lewat lagi bang, lewat. Jadi ya gue lagi masih di tangga semua, lagi jalan santai mau turun, dari lewat aja gitu, memang nggak ada kepalanya. Pas gue turun ke bawah ngejar itu, nggak ada. Gue sampai si Babe itu sampai teriakan, astagfirullahaladzim. Gitu kan, udah Be, biarin aja Be, yang penting udah nggak ada. Jalan lagi gue, keliling sampai mau ke arah pos nih. Nah, pas gue mau nyampe ke arah gudang gue bertiga jelas banget dengar ada suara perempuan manggil. Mas, gitu. Be, dengar nggak Be? Iya. Mas, gue cari-cari keliling mana nih suaranya nih? Dari mana nih? Mas. Gak taunya, jadi posisi di belakang gudang gue ini kan tembok tinggi bang, itu jalan raya tuh, jalan untuk masuk area gudang gitu kan. Di situ ada sebenarnya posisi pohonnya di luar.
di dekat jalan raya, cuman memang karena pohonnya gede gitu kan, dahannya banyak gitu kan, jadi hampir sampai masuk ke area gudang gitu kan. Mas, di situ Bang daerahnya, dan gue ngeliat bertiga di situ ada sosok perempuan. Gue nggak tahu sosok itu yang gue temuin waktu gue di gudang gue atau bukan. Yang jelas yang pasti gue yakin itu sosoknya perempuan karena rambutnya panjang, serba putih. Oke. Ya. Pertama ada suara manggil, Mas, Mas, gitu kan. Gue nyari-nyari nggak ketemu, nggak ngeliat si Babe di atas pohon itu. Mas. Si Babe refleks ngambil batu, gue juga ngambil batu juga Bang. Gue samper bertiga, jadi sambil lari nih Bang, pengen nyambit itu sosok itu. Ya hilang, jadi hilangnya itu kayak kain apa ya, slet gitu loh. Tarik gitu terbang. Iya, kayak kain ketarik. Sosoknya itu. Dalam hati gue, astagfirullahaladzim. Woi, si Babe kan orang Sunda tuh, nggak tahu. Gue ngerti sebenarnya bahasa Sunda, cuman nggak terlalu paham untuk balikinnya. Woi, dasar beleguk sih gitu si Babe itu kan. Ya, emang orang sepuh juga gitu. Udah biarin. Sialan itu jurik gitu ya, masih si Babe gitu kan. Wah, bagol sih ya gitu kan. Mau ditimpuk. Gue yakin itu perempuan sosoknya, karena rambutnya panjang. Itu mungkin yang manggil-manggil aja. Gue lagi jalan bertiga, muara deket lagi nyampe gudang gue, ada manggil suara perempuan kok. Mas, ya itu sosoknya itu perempuan itu. Berarti dia diranting gitu? Iya, diranting kayak di antara dahan sama ranting gitu. Pohon itu lebat Bang. Lebat lah, gede pohonnya itu. Udah biarin. Kita ke depan lagi. Dasar jurik, masih sebabnya masih ngedumel aja tuh. Dasar sudah mati, ntar lo pingsan lagi aja lo gitu kan, repot lagi gitu kan. Karena udah jalan, nyampe lah tuh di pos depan, udah ngobrol, udah Pak. Jadi gue nggak jadi tidur di gudang Bang, gitu kan, nggak jadi di gudang. Pikiran gue udah tidur sini aja, biarin begadang, tinggal besok sehari ini kan muatan gitu kan. Akhirnya ngobrol nggak kerasa sampai pagi tuh Bang, sampai pagi ya. Gue balik ke gudang, gue mandi ya, teman gue udah datang muatan. Memang hari itu memang bersih tuh Bang gudang, jadi boleh dibilang selesai lah muatan. Jadi tugas gue juga selesai juga Bang di situ. Hari itu tuh hari Sabtu itu. Sabtu. Dalam hati gue Jumat ya hari yang panjang juga nih, mungkin hari terakhir, tapi klimaksnya mungkin itu tuh. Gue baru ngalamin Bang, jaga sebentar itu tapi horor kayak gitu. Gimana karyawan atau security yang lama di situ gitu tiap kan. Hari di situ. Yang tiap hari di situ. Mungkin ya hampir tiap hari udah bosan kali ketemu kayak gituan. Dan gue heran ya, sosok yang paling gue aneh itu ya sosok tanpa kepala itu. Itu tadi untuk apa namanya? Backstory-nya ya. Backstory-nya. Pernah ada orang berantem. Mohon maaf dengan cara dipotong di gudang itu. Jadi mereka berkelahi katanya gara-gara sepele. Nah, jadi salah satu orang itu ngajakin berkelahi. Udah lu berantem aja sama gua, ayo. Nah, jadi memang dua-duanya memang udah sepakat mau berkelahi. Jadi memang udah persiapan itu berkelahi, mungkin bawa sajam, dan salah satunya yang mati yaitu kepala katanya. Itu pas lagi berkelahi itu jadi pabrik apa itu? Tahu pernah cerita nggak? Iya ya, gue lupa nanya juga. Maksudnya kok bisa ada orang berkelahi di situ? Apa karyawan situ? Nah, itu yang pasti karyawan situ sih Bang. Karyawan situ tentang karyawan atau karyawan sama warga lokal mungkin. Enggak. Kan? Karyawan sama karyawan. Informasinya gitu. Iya. Jadi mereka nggak tahu masalah apa, tiba-tiba emosi. Dua-duanya gitu kan, bilangnya sepele aja gitu. Bilangnya sih masalah sepele, mak. Gue juga nggak nanya detail masalah gimana. Oh gitu. Iya, berantem. Maksudnya kan namanya karyawan ngapain bos ajam gitu. Iya. Apalagi kalau yang bisa mohon maaf, itu kan kayak golok yang gede kan, nggak mungkin pisau dapur gitu loh. Iya. Dan kalau lagi berantem nggak ada yang misahin gitu. Itu dia. Berarti kan salah satunya emang ada yang niat bawa sajam yang gede gitu loh. Apa mungkin berantemnya pas nggak ada orang atau gimana gitu juga. Gue nggak nanya detail, cuman dia bilang dulu ada kejadian begitulah. Karyawan di sini berantem berkelahi, emang udah main apa, salah satunya kepalanya mau putus katanya gitu doang sih. Gue nggak nanya detail. Nah itu pernah nanya juga nggak, gudang itu kosong berapa tahun nih? Yang gudang 3 ini? Gudang 3 memang katanya sudah lama Bang. Jadi gue posisi di situ memang yang
menempatin lama itu gudang 1 sama gudang 4. Jadi 2-3 itu emang udah lama kosong. Udah lama kosong dari tahun 2006 kalau nggak salah. Buset, lama banget. Iya. Berarti nempatin tadi jaga itu 2025 kan? Tahun ini kan? Hampir 20 tahun kosong. Iya, kosong. Jadi memang gue lihat itu gedung tua, Bang. Memang gedung yang nggak pernah direnovasi mungkin ya. Tapi memang gue lihat masih layak buat digunakan, masih layak lah masih gitu. Kuat lah ya. Masih kuat. Cuman memang kondisinya memang waduh kacau. Maksudnya kayak semacam apa ya? Cat-catnya kelupas. Iya. Gitu ya. Pasti itu. Maksudnya Pasti. 20 tahun kosong itu. Iya, dari 2006 itu. Berarti yang kalau yang tekstil ini yang abang tempatin dari kapan itu? Nah, gue nggak nanya dah. Nggak nanya. Cuman katanya itu yang gedung 3 itu dari 2006. Gedung 3 ini ya yang terjawab lah ibaratnya udah hampir 20 tahun. Kalau kita pasti 19 tahun lah ya. Iya. Sampai sekarang nih. Sampai sekarang. Itu yang gedung 1 masih berjalan itu ada gudang wallpaper. Tapi bukan kayak semacam gudang transit juga sih katanya gudang wallpaper itu. Oh iya. Jadi memang cuma dia ngirimnya eceran ke toko-toko gitu kan katanya gitu. Nggak seperti ekspor impor kayak ini ya. Tekstil ini ya. Iya. Berarti serem banget ya. Berarti ini yang nggak kejawab ini yang tadi yang apa namanya? Bisa dibilang wewe gombel lah ya. Iya itu Bang, itu entah dari luar gudang atau penunggu gudang tekstil itu kita nggak tahu. Gua awalnya kan masih nggak percaya ya, tapi pas si Iwan ini ngomong, bukan awalnya kesel Bang karena ada makanan berantakan gitu kan. Nah itu tadi kan si Iwan bawa nasi goreng. Bawa nasi goreng sama teh manis. Ngelihat si cewek ini. Iya. Itu dibuang sama dia. Iya bosnya gitu. Oh gini refleks gitu. Iya, dia langsung lari katanya gitu kan. Pas dia mau masuk ke gudang kan rolling door nggak gue tutup rapat Bang. Jadi kan gede pintunya gitu kan. Cuma tinggal segini, dia mau masuk gitu kan, ya dia ngelihat ada perempuan di atas file kabinet dan di bawahnya gue di file bed. Perempuan lagi begini. Berarti itu Bang Roni baru banget tidur itu ya? Baru, ya gue ngeliat jam kan jam 3.17 dan gue lihat jam lagi tuh jam 3.26 ya kalau nggak salah. Ya, sekitar kurang lebih 10-9 menitan lah. Iya 10 menit. Iya maksudnya pas si Iwan datang nggak sadar kan? Enggak. Ada dia itu nggak sadar? Enggak. Tiba-tiba ada aja nasi goreng di situ. Pas gue ngeliat jam 3, udahlah. Untungnya gue belum bisa tidur itu. Dan gue mendusin itu pagi itu ya gue ngeliat ada bungkus nasi berantakan. Kesel juga ya. Kesel, gue awalnya kesel. Gimana sih kalau ini? Saya takut Pak, langsung refleks katanya buang itu. Gila sih. Lihat ibaratnya ya wewe gombel ya kayak jatuhnya ya. Cuman mungkin kali ya. Nggak jelas mukanya ya, nggak kelihatan. Nggak jelas Bang, nggak jelas. Ibaratnya kayak rambut panjang gitu. Yang gue lihat itu emang payudaranya biasa jadi kayak lu mau disusuin gimana sih? Udah tua disusuin. Iya, gue nggak ngimpi, tapi gue sadar nggak sadar. Karena bisa gerak tadi kan? Bisa gerak. Gue balik badan begini, gue gitu kan miring dan dia pindah. Kalau rep kan cuma bisa suaranya doang, nggak suara malah matanya doang kan, mau bersuara nggak bisa. Gue ngerasa gitu. Bisa gerak. Jelas. Dan gue gerak itu dia pindah ke pinggang gue. Gila sih. Itu sosok yang Gokil. Gitu. Berarti bisa disimpulin kalau gedung 3 ini penunggunya si tanpa kepala. Iya, tanpa kepala. Dan yang gedung 2 ini bisa dibilang ya si wewe gombel itu. Iya, masih sosok anak kecil nih yang masih gue juga belum tahu sejarahnya kayak gimana nih gitu. 3 anak kecil tadi ya. 3 anak kecil. Kalau yang tadi ada kuntilanak, bisa dibilang kuntilanak kayak di pohon ya, penunggu luar mungkin ya. Iseng aja mungkin. Mungkin itu. Mungkin lihat 3 security ini cowok-cowok, mas, minta digodain kali mungkin nggak tahu ya. Bisa jadi Bang gitu kan. Iseng juga ya, namanya setan begitu ya, iseng ya, lagi mandi di gedor lah, lihat tembus lah. Iya, itu gue ngeliat anak kecil tembus. Gila kayak hologram, gue baru ngelihat sosok bisa tembus. Gue refleks nyambit itu loh pakai yang ada di situ. Sedapatnya aja lah ya. Dapatnya ya, tahu tutup tempat sampah, tutup ember, gue langsung lempar gitu loh. Aduh, berarti kan tadi Pak Iwan sama Pak Amir tadi ya, berdua. Berarti itu yang Pak Amir tadi yang pingsan ya? Iya, si babe-babe ini. Ibaratnya bisa dibilang kejadian terparah dia itu. Apa dia pernah pingsan dulu tuh? Pernah cerita nggak? Enggak sih, nggak pernah. Dia nggak cerita dia dulu pernah pingsan apa enggak gitu kan. Cuman dia bilang dia posisi dia udah nyalain motor masuk gigi ditepuk dari belakang. Dia kaget karena posisi itu dekat banget katanya di belakang motor, jadi langsung nggak sadar. Jadi gue nemuin si babe itu dia lagi pingsan, motor masih nyala Bang. Dan itu mungkin kan gue jadi pas nongol di depan itu kan nungguinnya kan hampir sejam.
gue nggak nanya lagi. Dia pingsan itu udah berapa lama? Jangan-jangan dia udah pingsan dari sejam yang lalu, bisa juga kan? Jadi kan naik motor kan cepet. Iya, gue nemuin ini motor masih jatuh tapi mesin masih nyala. Masih nyala gitu mesin masih bisa digas gitu. Iya, jadi dia kan jatuh nih bang. Jadi kayak kakinya tuh masih nempel di motor. Cuman nggak ketindihan. Jadi posisi motor tuh masih nyala mesinnya. Iya, ngeri juga ya namanya orang tua. Iya, pikiran gue, wah ini serangan jantung. Iya, ya diliatin begitu, ngerinya kena serangan jantung. Nah, itu dia. Nengok nggak ada kepalanya. Nggak ada kepalanya. Gila sih. Oke, tadi cerita dari Bang Roni nih Bang. Iya. Jadi cuman ibaratnya bentar ya Bang ya. Cuman 4 minggu. Tapi pengalamannya luar biasa. Luar biasa itu. 4 minggu dan cuman weekend doang. Ibaratnya kalau seminggu cuman 2 malam lah ya. 2 malam, malam Sabtu sama malam Minggu kan. Iya. Minggu malamnya udah nggak jaga kan? Udah enggak. Bisa dihitung hari loh. Iya. Berarti 4 minggu 8 hari doang, 8 malam. 8 malam. Kejadian udah parah kayak gitu. Gimana security yang tadi Bang, Pak Iwan, nanti Amir lah ya. Nanti gue coba kontak deh Bang. Nah, si Iwan ini nih, barangkali mau cerita, ya pasti lah dia ngalamin kejadian-kejadian lebih dari gue. Apalagi dia tiap hari lah ya. Tiap hari di situ. Mungkin sebulan dia pagi nggak ada kejadian. Nah malamnya ini nih, parah nih. Dan mungkin juga ada cerita dari security pagi nih, tapi nggak kenal Bang Roni ya. Nggak kenal, gue nggak pernah ketemu karena ya cuma sebulan doang. Aduh, jadi kacau banget sih kejadiannya itu. Walaupun singkat, cuman parah sih itu. Dan ada beberapa. Kalau bisa ntar si Babel lah gue kontak, kan biar disinkronnya tuh, maksudnya. Cuma udah tua Bang. Iya juga sih. Umuran lu 60 apa ada? Apa 50-an? Enggak sih, kayaknya ya paling hampir 60 lah. Hampir 60 lah, enak juga mau kesini, apalagi dari Tangerang dia jauh ya. Aduh, kacau. Oke Bang Roni, thank you banget ya. Udah mau share pengalaman pribadinya lagi nih Bang Roni. Ya. Setelah sekian lama nih Bang Roni udah nggak cerita di sini hampir setahun. Dan sekali lagi thank you banget ya Bang Roni ya. Udah mau sempetin mau ke channel Kisah Tengah Malam. Dan buat sobat Tengah Malam, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan video ini bisa share, like, dan subscribe channel ini. Oke, segitu dulu dari kata. Gua Putra pamit undur diri. Bang Roni juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.